Sekian. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ini dari mana? Dari mana? Di 1, 2. Oke. Harapan dari kegiatan ini apa? Ya, hari ini di SD 2 ya, pelaksanaan literasi numerasi terkait dengan KPPS pengawas. Harapan kita tentu dengan adanya literasi numerasi ya di Kabupaten Tasikmalaya perlu ada motivasi peningkatan dalam hal literasi numerasi. Karena literasi numerasi ini adalah dua komponen yang memang erat dan tidak bisa dipisahkan antara literasi dan numerasi. Nah, di Kabupaten Tasik kita berbicara program-program yang sudah diluncurkan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek Teknologi ya. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, itu adalah satu tujuan yang sama ya.
dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Nah, tentu melalui ini, kegiatan ini pun kita berharap nanti para pengawas yang tugas pokok fungsinya bisa mengawasi, membina kepada satuan pendidikan, mobil khusus kepala sekolah dan para guru, bisa nanti menularkan ilmunya, ya. Bagaimana cara misalkan mengajar yang baik. Bagaimana supaya siswa-siswi juga atau peserta didik itu tidak benci di sekolah, tapi menyenangkan, belajar menyenangkan. Nah, bagaimana cara belajar menyenangkan? Ya, makanya sekarang sudah ada kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, kita wujudkan itu di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka menciptakan kualitas mutu pendidikan. Nah, oleh karena itu, tentu mudah-mudahan giat ini, ya, giat literasi numerasi, bisa menjadi cikal bakal untuk lebih maju lagi Dinas Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Saya kira seperti itu. Kalau pesertanya? Ya? Pesertanya Dari semua kelas? Semua kelas. Sampai kelas 6? Sampai kelas 6. Setiap kecamatan berapa orang? 7? Setiap kecamatan 7 orang ya, Pak. Ini kebetulan ada Pak Korwasnya nih, Pak Korwas Pak Atang ya. Jadi ini agenda tahunan nih, Pak? Agenda tahunan? Ya, agenda tahunan. Ini memang saya juga menyampaikan kepada teman-teman pengawas dan para kepala satuan pendidikan ya, untuk teruslah menggenjot ketertinggalan ya, bagaimana cara misalkan meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, melalui literasi numerasi ini kita akan terus berjuang ya dengan para pejuang pendidikan khususnya untuk bisa lebih maju lagi di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini efektivitas dari Kurikulum Merdeka sendiri bagi pendidikan seperti sejauh mana? Ya kurikulum Merdeka ya kita sudah aplikasikan di lapangan ya, di masing-masing diimplementasikan oleh para satuan pendidikan, baik misalkan dari mulai PAUD, SD dan SMP ya jenjangnya, karena kewenangannya sampai dengan SMP. Nah, program yang sudah diluncurkan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada transisi PAUD ke SD. Itu juga dalam hal bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Nah, di Kabupaten Tasikmalaya tentu dengan adanya kurikulum Merdeka ini adalah menjadi tantangan tersendiri ya, supaya lebih merdeka lagi misalkan para peserta didik juga gurunya dalam rangka meningkatkan potensinya masing-masing. Ini kolaborasi antara peserta didik dan tenaga pendidik supaya nanti bisa sharing, tidak jadi masalah kan. Seperti misalkan minat bakat si siswa ini seperti ini, jangan dipaksakan kepada minat bakat yang lain, kan seperti itu Pak. Nah, ini yang penting, jadi jangan sampai dipaksakan. Nah, dulu itu suka ada keterpaksaan seperti itu. Nah, sekarang ini diberdekakan. Tapi juga yang perlu juga ini mudah-mudahan juga bukan hanya kurikulum Merdeka Belajar, tapi Merdeka Sekolah juga harus ada. Kemerdekaan sekolah itu harus ada juga. Saya kira seperti itu ya. Poin pentingnya itu ya ada kebebasan untuk si anak mengembangkan bakat. Betul, ya. Betul. Itu yang penting. Jadi minat bakatnya kemana ya, jangan dipaksakan. Kalau misalkan tidak berminat di satu sisi, misalkan bakatnya ke A, jangan ke B kan begitu. Ya. Kan seperti itu. Nanti guru juga bisa melihat. Karena begini juga yang perlu disampaikan kepada teman-teman media bahwa gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ya, gaya belajar anak itu berbeda. Nah, guru ini harus memahami, Pak Pengawas ya. Saya pernah menyampaikan ada misalkan gaya anak itu yang auditory, ada yang visual dan ada juga kinesterik. Nah, ini 3 hal ini penting. Bagaimana yang audiovisual, bagaimana yang bukan audiovisual, yang auditory, bagaimana yang visual, bagaimana yang kinestetik. Nah, ini perlu disampaikan. Jadi supaya nanti memahami, oh guru kepada yang ini harus begini, kepada yang ini harus begini. Nah, disitulah akan tercipta insya Allah mutu kualitas pendidikan yang sangat luar biasa. Ya, terus ya, agar itu menjelang pelaksanaan PPDB SMP, apakah ada kendala atau tidak di Kabupaten? Karena di daerah-daerah lain kan banyak kendala. Ya, sejauh ini ya untuk Kabupaten Tasikmalaya memang terkait dengan contoh misalkan PPDB zonasi ya, terkait dengan zonasi paling di kecamatan yang memang ya dianggap perkotaan lah ya. Kalau seperti misalkan misalkan di Culamega yang memang berbukit-bukit, kemudian di Bojong Gambir, zonasinya kan sangat susah ya. Nah, oleh karena itu mungkin yang zonasi mungkin yang di kota-kota yang di. Kalau di Singapura gimana? Ada kendala atau tidak? Sejauh ini belum ada kendala. Mudah-mudahan jangan ada kendala lah. Mudah-mudahan jangan kendala. Karena biasanya ini yang kita kan sampai jenjang SMP nih.
Nah, yang SMA yang sering banyak ini mah kadang-kadang ya dari menengah atas nih. Nah, karena kita memang kewenangan sampai dengan SMP, walaupun SMP nanti akan meneruskan ke jenjang SMA. Kalau sistem masih online atau tidak? Atau masih online atau tidak di kabupaten tadi? Kalau ini sekarang online ya, Sudah mulai online. Sudah mulai online kan sekarang udah online. Online kalau sekarang online. Ya kemarin juga kan online kemarin ya. Cuman sekarang ada penambahan misalkan kemiskinan ekstrim bagi peserta didik yang memang kemiskinan ekstrim ini harus diperhatikan. Ya. Kegiatan lomba literasi numerasi untuk jenjang SD pada tahun ini diikuti oleh seluruh siswa mulai dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1, 2, 3 literasi numerasi terkait bidang baca tulis hitung. Kemudian untuk kelas 4 lebih difokuskan ke asesmen kompetensi minimum. Kelas 5 ke sains MIPA itu ya. Kemudian 6, kelas 6 itu ke seleksi siswa berprestasi ya. Yang sekarang sedang berlangsung. Hari ini siswa berprestasi, kemudian lomba literasi numerasi kelas 1 sampai kelas 3. Untuk besok sains atau MIPA di sini tempatnya, kemudian AKM di SD Pandaya 3 di sana. Jangan berapa hari Pak? 2 hari, hari ini dan besok. Hari ini dan besok. Kalau ini agenda baru atau agenda yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya? Untuk yang tahun kedua sekarang masuk tahun kedua ya. Kebetulan tahun kemarin Kecamatan Singaparna sebagai juara umum itu biar bergiliran dan hari ini diperbuatkan kembali insya Allah untuk tahun kedua, dan tentu saja kami harapkan masuk agenda kalender dinas yang bisa dilaksanakan setiap tahun. Berarti ini agenda dari pengawas ini? Agenda dari pengawas, kemudian berkolaborasi dengan seizin Pak Kepala Dinas dalam upaya peningkatan nilai rapor pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk jenjang sekolah dasar. Kalau Sispres sendiri itu agenda apa aja? Siswa berprestasi atau seleksi siswa berprestasi itu materi seluruh mata pelajaran. Seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas 6 ada 9 mata pelajaran termasuk muatan lokal pilihan dilaksanakan secara tertulis hari ini, kemudian besok insya Allah 6 besar masuk ke wawancara, tahap wawancara. Kalau ini Pak, juara dari agenda ini ada di tingkat provinsi atau di kebetulan tadi tujuan utamanya adalah peningkatan nilai rapor pendidikan di Kabupaten Tasik. Jadi untuk tahun ini lebih bersifat lokal di Kabupaten Tasik. Mudah-mudahan ke depan ada seperti tahun-tahun yang lalu bisa berjenjang ke provinsi bahkan sampai ke nasional. Yang bisa dijelaskan perasaan mengikuti lomba ini gimana? Bangga karena bisa mewakili Kecamatan Taraju untuk mengikuti lomba Sispres tingkat kabupaten. Ini apa namanya? Mengikuti lomba apa sih? Olahraga atau Sispres? Oh, siswa prestasi ya. Untuk menurut Neng pelajaran-pelajarannya ada di sekolah bagaimana, sulit kah? Sebagian ada dari pelajaran sekolah. Nah, apakah ada persiapan nggak sebelum melaksanakan ini, misalkan menghafal dulu? Ada menghafal di sekolah setiap hari. Atas bimbingan guru. Mungkin harapannya nih mengikuti lomba ini seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan ya benar jawabannya. Dan bisa lebih berprestasi lagi. Banyak teman juga ya dari kecamatan lain, saling mengenal.